Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam Mas Sayans, bagaimana kabarnya malam ini? Aku harap kalian baik-baik aja dan selalu diberi semangat untuk beraktivitas ya. Selamat datang di Suara Podcast 2 Alsa LCUB 2022. Bersama aku Muhammad Rahman Adam, selaku staf multimedia division yang akan membantu acara ini. Tema untuk podcast ini kali ini adalah internship. Bagi kalian mahasiswa yang tertarik untuk menilik apa itu internship dan mencari cara mengapply untuk internship, kesempatan ini merupakan kesempatan emas bagi kalian semua untuk mencari tahu. Dalam kesempatan kali ini juga kami didatangi oleh narasumber yang tidak kalah keren, yaitu Kak Nur Zaskia. Kak Zaskia merupakan mantan Vice President of External Affairs ALSA National Chapter 2021 dan memiliki beberapa pengalaman dalam magang di beberapa instansi. Mari kita sapa narasumber kita. Hai Kak Zaskia. Hai Adam. Gimana kabarnya malam ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Without further ado, aku persilakan Kak Zaskia untuk berkenalan dan bertegur sapa dengan teman-teman. Halo teman-teman Alsa LCUB, perkenalkan aku Zaskia. Dulu di Alsa LCUB sempat menjabat sebagai Staff of Public Relations and Media Division dan sempat juga menjadi Vice President of External Affairs di Alsa Indonesia. Wah, keren banget ya prestasinya. Oke, selamat malam Kak. Untuk kesibukan Kak Zaskia belakangan ini ngapain aja? Kebetulan aku lagi skripsian aja sih. Lagi skripsian. Lalu untuk college life, kehidupan kuliah, apakah masih ada matkul atau udah kosong semua? Aku masih ada matkul tapi cuma sedikit. Dan so far berjalan lancar ya, insyaallah. Alhamdulillah. Lalu ini Kak, kita bicara soal magang. Kak Zaskia pernah magang di beberapa instansi sekaligus menjabat sebagai Vice President of External Affairs. Nah, menurut Kak Zaskia sendiri, apakah itu merupakan suatu kehektikan yang sangat luar biasa atau menurut Kak Zaskia itu merupakan hal-hal biasa aja gitu bagi Kak Zaskia? Jujur menurutku agak hektik sih, tapi karena mungkin aku dibiasain untuk melakukan time management yang baik, jadi alhamdulillah masih lancar dan masih kepegang gitu. Alhamdulillah, berarti masih kayak handle ya kayak. Oke. Lalu untuk pengalaman nih, Kak Zaskia bisa cerita nggak pengalaman Kak Zaskia saat magang di beberapa instansi gitu? Paling memorable aja lah, paling berkesan gitu. Mungkin aku cerita sedikit kali ya. Aku sempat magang di 4 instansi. Pertama aku sempat magang di salah satu stasiun TV. Terus aku juga sempat magang di law firm. Lalu aku juga sempat magang di salah satu insurance company jadi legal, dan sempat magang jadi human resources juga di salah satu beauty company. Mungkin untuk keempatnya berbeda-beda sih. Kalau di stasiun TV itu dulu aku masih SMP, tapi emang ada programnya dari sekolahku. Jadi kurang lebih aku shadowing aja, lebih ke ngikutin kakak-kakak yang menjadi karyawannya gitu. Sedangkan kalau di law firm dan di 3 instansi yang lain yang dari aku kuliah, magang saat kuliah tuh kebetulan aku benar-benar ngerjain beberapa kerjaan sih gitu. Oke. Lalu kita bicara soal yang magang di law firm ya kayak. Untuk Kak Zaskia sendiri, apakah ada kayak experience baru bagi Kak Zaskia itu saat magang di law firm? Sebagai kita anak hukum biar kita tahu gitu gimana itu Kak di sana. Kalau experience banyak banget jelas, kayak aku bener-bener ngerjain kayak misalnya mungkin kalau misalnya di magang tuh translate atau enggak ada beberapa kerjaan yang emang dikasih sama atasan aku untuk aku kerjain gitu. Tapi kurang lebih scope-nya masih di ranah anak magang sih, bukan yang karena ya lagi-lagi aku waktu itu juga masih semester 5. Jadi nggak mungkin juga kan aku dapet pekerjaan yang load-nya banyak gitu. Dan aku juga dari law firm-nya sendiri juga masih considering bahwa aku masih kuliah. Jadi dari law firm-nya pengertian juga sih menurutku. Oke, begitu. Oke, teman-teman, itu sekiranya pengalaman Kak Zaskia saat magang ya. Kita mulai aja nih Kak pertanyaannya. Menurut Kak Zaskia sendiri, definisi atau arti magang itu apa sih Kak? Kalau dari aku mungkin magang tuh mungkin seperti namanya praktik kerja lapangan. Jadi lebih ke praktik kita bekerja di lapangan yang emang kita pelajari saat mungkin kuliah atau sekolah dulu gitu. Jadi lebih ke experiencing kerja di ranah kita gitu sih.
Oke, baik. Jadi kayak magang itu kita tuh sebagai mahasiswa mencoba untuk mencari experience baru akan pekerjaan yang nantinya akan kita jalani gitu ya Kak ya. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua nih Kak, apakah ada waktu tertentu nih bagi seorang mahasiswa untuk bisa magang gitu? Kalau waktu tertentu menurutku nggak ada ya, kayak magang tuh menurutku juga opportunity. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk magang ya ambil aja. Tapi kalau dari aku sendiri saranku kalau bisa semester 5-an atau semester 6 sih, karena kebanyakan juga dari perusahaan-perusahaan atau instansi kebanyakan emang nyarinya yang udah semester agak tua, karena berdasarkan experience juga sih. Oke, jadi teman-teman pada intinya kita itu magang tuh sebagai oportunitas ya, kayak bisa kita cari pada semester 1 atau semester berapapun, tapi pada sarannya itu semester tua-tua aja gitu, kayak semester 5-6, karena itu yang dicari perusahaan atau dicari law firm gitu, pengalaman kita teman-teman. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Kak, waktu yang perfect berarti menurut Kakak itu semester 5 ya? Maksudnya untuk magang kita itu. Mungkin dimana kamu udah nggak banyak mata kuliah kali ya, karena Oke. lagi-lagi workload dari kuliah yang sebagai kewajiban kita kan tetap harus prioritaskan. Jadi kalau bisa magangnya tuh setelah udah nggak banyak matkul gitu. Oke, jadi waktu-waktu terbaik magang tuh saat kita tuh di kuliah tuh workloadnya udah kayak nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, kayak biar kita bisa fokus on our internship gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, diterima atau tidaknya magang itu dilihat dari kegiatan apa saja yang sudah dilakukan yang tercantum di CV atau enggak, dan jika kalau enggak itu kualifikasi seorang mahasiswa untuk diterima magang itu dari apanya gitu. Sebetulnya kalau kualifikasi tergantung HR di masing-masing perusahaan kali ya, tergantung proses seleksinya gimana, tergantung perusahaan apa gitu. Cuman kalau dari aku sendiri yang aku bisa kasih saran adalah di kuliah kamu lakuin sebanyak-banyaknya kegiatan yang emang bisa menunjang CV kamu sih. Jadi keterima atau enggaknya kalian di instansi yang kalian daftar untuk magang itu ya tergantung seberapa impactful, seberapa kalian memanfaatkan waktu kalian saat kalian kuliah gitu. Gitu. Tapi aku ingin bertanya personal nih kepada Kak Zaskia. Menurut Kak Zaskia sendiri itu lebih mending sebelum kita untuk melakukan magang, ada baiknya apakah kita harus kayak mengisi CV kita dengan kegiatan-kegiatan di kuliah, misal mengikuti kepanitiaan atau mengikuti sebuah organisasi atau bagaimana? Menurutku perlu sih, penting banget mempersiapkan CV dengan sebaik mungkin, dan bukan hanya mempersiapkan CV-nya tapi substansi dari CV tersebut juga. Kayak kalau misalnya kalian udah persiapkan CV sebagus mungkin, desainnya segala macam, tapi substansinya kalian hanya melakukan hal-hal yang mungkin nggak terlalu nyambung gitu sama apa yang kalian apply sama tempat kerja kalian, buat apa gitu. Oke, baik. Oke, next question teman-teman. Menurut Kak Zaskia sendiri, apakah Kak Zaskia tuh mempunyai tips and tricks gitu Kak untuk diterima di salah satu instansi magang yang bernama gitulah, yang mempunyai integritas gitu, bagaimana? Kalau dari aku sendiri lagi-lagi kembali lagi ke mungkin CV. Mungkin biasanya tuh kalau misalnya magang kita disuruh minta CV, terus cover letter atau motivation letter, dan transkrip nilai. Pertama mungkin kalau seleksi magang atau seleksi even kerjaan bener gitu ya, full time, kalian diseleksi dari awalnya tuh mungkin dari transkrip nilai. Jadi gimana pun caranya, tanggung jawab kalian, tugas kalian sebagai mahasiswa tetap jadi prioritas utama untuk belajar, untuk nilainya tuh steady. Dan kedua mungkin perbanyak aktivitas di luar kuliah juga sih, karena itu benar-benar dilihat juga sih menurutku, kayak di CV segala macam. Dan terakhir motivation letter. Untuk motivation letter menurutku sejujur mungkin, sebaik mungkin dipersiapkan juga, karena banyak instansi-instansi ngelihat dari cover letter atau motivation letter juga. Oke teman-teman, jadi gitu. Jadi yang aku tangkap nih ada 3 ya. Yang pertama tuh kita harus memiliki kestedian nilai, harus memiliki transkrip nilai yang ya bisa dibilang cukup tinggi lah, cukup bagus. Dan kedua, kita harus mempunyai kayak other activities gitu, kegiatan-kegiatan lain. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kayak membuat form motivation letter sejujurnya dan sebaik-baiknya ya kayak. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih,
bisa nggak kakak menceritakan pengalaman Kak Zaskia tadi saat magang di instansi law firm gini khususnya. Sebelum itu Kak Zaskia di law firm AHP ya, kayak apakah kayak mempunyai lingkungan yang profesional, dan untuk magang sendiri kakak itu di sana ngapain aja gitu? Sejujurnya waktu aku di AHP, aku masuk di practice group dispute. Jadi kurang lebih aku nemenin kakak-kakaknya, abang-abangnya ke pengadilan. Terus aku juga bantu-bantu mungkin baca-baca peraturan yang mungkin terkait gitu sama kasus-kasus ya. Kurang lebih itu sih yang aku lakuin kalau di AHP. Dan menurutku kalau misalnya working environment sendiri seru banget sih. Bahkan kalau di AHP mereka ada kayak kantin sendiri, ada kayak coffee shop sendiri di kantor mereka gitu. Wow, keren juga ya pengalamannya kayak. Lalu nih Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah penting dalam mencari relasi gitu Kak, untuk mencari oportunitas lowongan magang, apalagi Kak Zaskia berkesempatan magang di salah satu law firm ternama gitu Kak? Menurutku kalau relasi bukan cuma untuk magang ya, penting banget. Bahkan salah satu aku magang di salah satu insurance company itu aku dapetnya dari temanku. Jadi temanku ngirim lowongan magang, kira-kira teman-teman ada yang mau nggak? Terus akhirnya aku apply dan alhamdulillah dapat. Jadi menurutku kalau relasi sendiri nggak cuma untuk magang, tapi untuk kedepannya sih lebih ke silaturahmi juga kali ya. Jadi pada intinya relation is key ya. Iya. Kayak oke. Lalu nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana pendapat Kak Zaskia mengenai orang yang melakukan magang tuh hanya dengan alasan dia itu fear of missing out gitu atau FOMO gitu Kak? Kalau menurutku sebetulnya itu kembali ke diri masing-masing lagi ya. Tapi lebih baik kalau orang bisa time manage diri sendiri. Lebih baik kita tahu kapasitas diri sendiri. Jadi jangan deh magang karena FOMO, karena magang juga kan kamu ada stakeholder lain selain diri kamu sendiri. Ada perusahaan yang kalau misalnya kamu magang karena FOMO dan kayak kerjanya nggak 100%, buat apa? Kasian juga perusahaan yang udah hire kamu dan kamunya juga nggak enjoy gitu, karena magang tuh berat apalagi kalau sambil kuliah. Jadi menurutku lebih baik jangan sih kalau gara-gara FOMO aja. Jadi pada intinya kayak FOMO tuh tidak hanya merugikan pihak ketiga, juga merugikan diri sendiri ya kayak. Oke, jangan FOMO ya teman-teman. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, jika magang dilakukan di saat mahasiswa sedang menjalani masa kuliah nih, apakah biasanya ada keringanan dalam magang tersebut gitu? Dengan tadi pengalaman Kak Zaskia cerita gitu, bagaimana Kak? Sesuai yang tadi aku ceritain, mungkin kalau keringanan sih ada banget, karena lagi-lagi kita masih mahasiswa gitu. Jadi kita dikasih kerjaan yang benar-benar sesuai workload, sesuai load mahasiswa. Jadi nggak over capacity juga. Kalau dari aku sih di beberapa instansi yang aku sempat aku magang, nggak ada yang over capacity sih. Jadi pada intinya instansi kita nih yang kita jalani magang di sana tuh intinya pengertian gitu ya, tahu ya kalau kita tuh mahasiswa dan kita mempunyai workload di luar magang itu sendiri. Dan kita juga di situ kan untuk belajar kan. Jadi mereka juga ngerti bahwa kita emang belum expert, dan magang tuh menurutku tempatnya kita belajar beneran, kayak kita bisa salah segala macam tuh masih bisa gitu. Gitu. Interesting. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, rate seberapa pentingnya magang di saat menjalani masa kuliah gitu Kak? Menurutku 10 out of 10, mungkin penting banget, karena lagi-lagi itu merupakan praktik kita bekerja nanti. Di magang tuh kita nggak cuma belajar kerja, tapi kita belajar untuk ada di working environment yang mungkin kita bisa suka sama teman kerja kita, atau kita bisa nggak suka juga tetap harus kerja gitu. Kita belajar ada di working environment aja. Jadi menurutku penting banget untuk magang di suatu instansi. Jadi pada intinya kayak magang tuh sebagai one big stepping stone for kita mahasiswa gitu ya kayak. Keren. Lalu pertanyaan selanjutnya Kak, tips dari Kak Zaskia mengenai bagaimana cara memilih tempat magang yang sesuai kriteria kita nih Kak, berhubungan dengan Kak Zaskia pernah berpengalaman magang di 4 instansi gitu, bagaimana Kak Zaskia memilih 4 instansi itu sebagai tujuan Kak Zaskia begitu?
Menurutku kalau aku sendiri, aku tuh coba magang di 4 instansi itu karena aku mau coba karir yang berbeda-beda gitu. Dan nanti untuk akhirnya ke depannya aku bisa milih salah satu dari 4 itu tuh aku kira-kira maunya apa. Karena pertama aku coba di law firm, kedua aku coba di stasiun TV untuk kayak jadi jurnalis, mungkin masih ada hubungannya kali ya sama hukum. Terus aku juga coba jadi legal di suatu company, dan aku juga coba menjadi HR yang masih berhubungan dengan legal di suatu company juga. Menurutku sangat penting sih untuk mendapat experience dari keempat itu, biar kita kedepannya tahu kita mau apa gitu. Jadi pada intinya gitu, untuk memilih magang kita tempatnya akan di mana, kita harus mengetahui tujuan kita dulu itu apa tujuan gitu. kita, iya. Oke. Know the why of what you're doing. Know the way of what you're doing gitu. Oke, teman-teman. Lalu selanjutnya nih Kak, jika di saat Kak Zaskia sedang magang nih Kak, tetapi pada waktu yang sama kegiatan di kampus sedang bentrok, apa yang dilakukan Kak Zaskia? Di luar dari kampus, coba kegiatan Kak Zaskia saat beralsa gitu, apalagi saat sedang di national chapters gitu, itu bagaimana ceritanya Kak? Mungkin ini privilege buat aku juga ya, karena aku online waktu kebanyakan online lah kegiatannya, dan kuliah juga online, jadi agak lebih gampang gitu ngatur waktunya. Pertama, waktu aku magang kemarin, aku tuh lebih kayak set priorities. Jadi kalau misalnya ada yang perlu aku kerjain, misalnya kerjaan aku kerjain duluan. Terus kalau misalnya ada kuliah atau ada tugas ALSA gitu, aku izin ke atasanku, tapi make sure aku udah ngerjain tugas kerjaan aku juga. Jadi aku selalu submit, jadi setiap aku dapat kerjaan aku selalu langsung submit gitu. Oke, jadi pada intinya saat masih menjabat sebagai NB itu pandemi itu one big relief gitu ya Kak. Jadi kita bisa multitasking kemana-mana gitu kan Mas Ian ya. Oke, keren. Tapi untuk sekarang nih Kak, post pandemik nih, apakah Kak Zaskia masih apakah mempunyai saran gitu, apakah boleh gitu untuk orang itu saat menjabat suatu jabatan yang penting, dia tuh merangkap gitu, kayak dia bekerja di instansi lain, magang di instansi lain untuk masa sekarang post pandemic gitu, gimana? Mungkin menurutku kembali ke orangnya masing-masing, tahu capacity lagi kali ya. Karena kalau dari aku sendiri, mungkin kalau misalnya post pandemic ini aku tetap masih mau memanfaatkan waktuku untuk magang, tapi mungkin ada juga yang prefer untuk kuliah aja atau magang aja tanpa kuliah gitu. Kembali lagi sih kalau itu ke diri masing-masing, yang penting tahu capacity dan ngelakuin semuanya tuh menurutku dengan 100% gitu. Oke, jadi pada intinya pada diri sendiri ya. Kalian harus tahu kapabilitas kalian sendiri tuh, jangan over dan jangan under gitu teman-teman. Lalu nih Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah magang yang diikuti Kak Zaskia itu bersifat paid atau not paid gitu, unpaid gitu Kak? Di 4 instansi gitu, atau berbeda-beda gitu? Mungkin kalau di 4 instansi, satu instansinya aku not paid karena aku waktu itu masih siswa juga, waktu aku bilang masih SMP itu. Tapi 3-nya sisanya paid sih. 3-nya paid. Dan untuk pengalaman yang di unpaid itu apakah worth it itu, apakah sama gitu dengan workload-nya atau dengan experience-nya tuh gimana Kak? Menurutku worth it banget sih, lagi-lagi kalau aku magang untuk belajar lagi juga ya. Dan karena waktu itu aku juga belum dapat kerjaan yang gimana-gimana, jadi menurutku sangat worth it untuk belajar aja. Oke, itu dari setelah pembahasan kita nih, yang aku dapat tarik ya Kak, kita tuh udah kayak mengeksplor pengalaman Kak Zaskia, lalu mengeksplor bagaimana waktu yang tepat bagi mahasiswa untuk magang, lalu kriteria bagi orang magang itu gimana, apa yang harus kita akomodir gitu, CV kita mungkin, atau motivation letter kita, atau banyaknya acara-acara yang kita ikuti untuk menjadikan bahan batu uji untuk di magang tersebut gitu Kak. Nih, oh iya teman-teman, tidak sadar ya kita udah ada di penghujung acara. Untuk Kak Zaskia nih, Kak Zaskia, aku berikan waktu untuk memberikan closing statement ke teman-teman nih Kak. Oke, mungkin halo teman-teman Alselsi UB. Mungkin untuk teman-teman yang emang mau magang, menurutku magang adalah salah satu opportunity yang perlu banget kalian ambil sebagai mahasiswa, atau mungkin spesifiknya mahasiswa hukum, karena kita nggak tahu nih ke depannya
kita akan kerja jadi apa dan kita akan ada di environment kerja yang kayak gimana. Jadi kalian bisa belajar menyesuaikan dari ada di lingkungan kerja dulu dengan melakukan magang. Mungkin sekian dari aku sih. Wah, keren banget nih, gimana applause for Kak Zaskia. Oke, teman-teman, jangan lupa ikuti Suara Podcast selanjutnya. Dan pertama-tama nih aku mau berterima kasih dengan Kak Zaskia karena sudah ingin menjadi narasumber dalam podcast ini ya Kak ya. Oke teman-teman, segitu saja dari kami. Together will be connected as one. Alsa, always be one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om.